Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Mari Tuhan memberkati kami dari awal pembelajaran hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat secara sadar maupun tidak sadar. Tuhan Yesus, hanya inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat? Masih. Pasti tidak ya, karena tidak guru yang masuk di sini tadi ya. Maafkanlah ini. Nah, anak-anak, tema kita pada pagi hari ini yaitu Allah pemelihara hidupku. Apa? Ada yang tahu itu apa sih Allah pemelihara hidupku? Ada? Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui makna Allah sebagai pemberi inspirasi bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus mampu mengetahui apa sih inspirasi yang Tuhan berikan kepada umat? Ya, kepada umat manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui contoh inspirasi yang Allah berikan kepada remaja Kristen. Nah, anak-anak, kita sebagai remaja Kristen harus mampu mengetahui apa sih contoh inspirasi yang Allah berikan kepada remaja. Padahal ini baru disebut, kalian selama ya. Kepada remaja Kristen. Ya, kepada remaja Kristen. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui pentingnya inspirasi yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, anak-anak, kita sebagai remaja Kristen, kita harus mampu mengetahui apa sih inspirasi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, anak-anak, di sini pun ada pokok-pokok materi kita pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan makna Allah sebagai pemberi inspirasi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, berikan contoh inspirasi yang Allah berikan kepada remaja Kristen. Yang ketiga, jelaskan pentingnya inspirasi yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Anak-anak, kalau mau mencatat silakan ya, soalnya sebentar ada diskusi. Ada yang tahu apa itu inspirasi kehidupan? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, anak-anak, makna Allah sebagai pemberi inspirasi bagi kehidupan manusia merujuk pada keyakinan bahwa Tuhan sebagai Tuhan yang Esa adalah sumber utama inspirasi dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, jadi Tuhan adalah inspirasi bagi Tuhan adalah inspirasi bagi kita semua ya. Kita tidak boleh apa? Nah, sebagai Tuhan yang Maha Esa adalah sumber utama inspirasi dan motivasi bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Inspirasi bukan hanya sekedar ide atau gagasan. Anak laki-laki yang di belakang bisa mengerti Ibu jelaskan? Bisa. Nah, yang kedua, bimbingan dan petunjuk. Allah memberikan petunjuk melalui berbagai cara seperti doa dan Alkitab. Bimbingan ini membantu manusia dalam mengambil keputusan. Nah, anak-anak, Tuhan membimbing kita itu, Tuhan menunjukkan inspirasinya. Tuhan itu melalui doa. Tadi pagi siapa yang bangun pagi berdoa? Hanya satu orang. Jadi ya, berbahagialah engkau di antara apa? Ya. Meskipun kita orang pendosa, kita harus tetap berdoa ya. Apalagi kalau baca caption orang sebentar di Facebook, satu giliran suruh baca Alkitab, tidak bisa ya. Kadang-kadang kita manusia sering lalai dalam Nah, Alkitab bimbingan ini membantu manusia
dalam mengambil keputusan, menghadapi tantangan. Nah, anak-anak menghadapi tantangan itu contohnya ketika kita datang di sekolah itu kita bilang mengeluh dalam begini, "Wih Tuhan, kenapa ini hari saya punya tugas terlalu banyak?" Itu namanya tantangan ya. Kita sering sudah mengeluh, kita salahkan guru. Kenapa ini guru? Ini tugas satu saja belum selesai. Dia sudah kasih memang tugas yang satu lagi. Bikin pusing saja. Pasti kita sering bilang begitu ya. Nah, namun anak-anak di sini Tuhan memanggil kita, yaitu supaya jangan apa? Ya, kita itu harus hadapi apa yang menjadi tujuan utama kita ya. Nah, yang kedua, dan menemukan tujuan hidup, kekuatan dan keberanian menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Nah, kita sebagai anak-anak Kristen terkadang sulit ya ketika kita menghadapi yang namanya apa nih? Yang namanya pencobaan. Ya, yang namanya pencobaan. Apalagi kalau dicobai setiap hari itu kayaknya ya rasanya mau buang diri saja, tapi jangan. Nah, yang kedua, cinta kasih. Allah adalah sumber cinta dan kasih yang tidak terbatas. Nah, anak-anak, Tuhan itu adalah apa? Ya. Nah, anak-anak, Tuhan itu adalah sumber dan cinta kasih yang tidak terbatas. Cinta manusia boleh terbatas, tapi cinta Tuhan tidak pernah terbatas ya. Cintai dulu apa? Cintai dulu cintai dulu apa? Ya, cinta sekali. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu bilang tadi, Tuhan itu adalah cinta kita yang tidak pernah terbatas. Iya, cinta manusia boleh mengecewakan kita, tapi cinta Tuhan tidak pernah mengecewakan manusia. Ya, cinta Tuhan tidak pernah mengecewakan manusia. Meskipun kadang-kadang kita selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus begini? Padahal itu perbuatannya kita sendiri. Cinta dan kasih ini menjadi inspirasi bagi manusia untuk mengasihi sesama, berbuat baik dan membangun hubungan yang positif. Nah, anak-anak, jadi cinta Tuhan itu menghadirkan kita di dunia itu supaya kita mengasihi sesama, berbuat baik kepada sesama. Contohnya kita dalam sekolah, dalam kelas misalnya ada yang tidak ada pulpen, kita itu harus memberi ya. Jangan karena kita ada 2 pulpen baru kita pakai yang satu, kita punya pulpen tidak ada. Sebentar kalau saya kasih pasti kalau tidak ada kasih kembali lagi lagi ya. Nah, yang berikut pengampunan dan penyembuhan. Allah memberikan pengampunan atas kesalahan dan dosa kita. Nah, anak-anak, bayangkan saja Tuhan itu sudah menyayangi kita, Tuhan itu sudah mencintai kita, Tuhan sudah memelihara kita dari apa? Tuhan kita sudah memelihara kita dari yang masih kita dalam apa? Yang kita masih dalam kandungan sampai saat ini. Mau siapa sih yang tidak bangga punya Tuhan? Kalian bangga atau tidak? Bangga ya. Nah, anak-anak serta penyembuhan atas luka atau batin. Ketika anak-anak merasakan luka atau sakit hati karena diputusin pacar, datanglah kepada Tuhan lewat doa. Jangan karena masalah terlalu banyak baru datang di Tuhan. Bahagia lupa Tuhan, susah baru. Jadi. Nah, pengampunan dan penyembuhan ini menjadi inspirasi bagi manusia untuk memaafkan orang lain dan memperbaiki diri. Nah, anak-anak, terkadang kita sebagai anak-anak sekolah sulit sekali untuk mengampuni sesama ya. Tuhan bilang jangan sampai kita marah sampai matahari. Tapi kita kadang-kadang kita marah sampai besok pagi atau tidak, apalagi anak-anak laki-laki pasti sebentar kita, orang bilang sebentar kita harus tunggu
dari siapa? Dari tokoh yang siapa tadi? Ya, kita itu harus terinspirasi dari Daud, dari siapa yang satu tadi? Yusuf. Ya, Yusuf. Anak-anak jadi tokoh-tokoh Alkitab ini meskipun mereka dihadapi oleh berbagai tantangan, tetapi orang tetap percaya kepada Tuhan. Iya, mereka percaya kalau Tuhan itu tetap menolong mereka. Nah, sama halnya dengan kita ketika kita mengalami yang namanya kesulitan, pasti kita sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sampai ini terlalu begitu? Anak-anak ingat, Tuhan itu tidak pernah mencobai umatnya lewat dari batas. Lihat dalam baca Alkitab ya. Nah, ada yang bawa Alkitab atau ada yang ada Alkitab di HP? Boleh orang tolong membacakan Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membela engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, anak-anak seperti yang adik siapa ya? Adik Eva baca tadi, Tuhan bilang jangan takut karena aku akan menyertai engkau. Nah, Tuhan saja bilang sama kita jangan takut, tapi ibu sendiri juga pernah merasakan yang namanya ketakutan. Dia takut kepada setan, takut kepada apa lagi. Di sini ada yang tidak pernah merasakan yang namanya takut. Makasih adik Evan. Nah, yang berikutnya melalui doa dan persekutuan. Jawaban doa dapat memperkuat iman kita dan memberikan inspirasi untuk terus bergantung kepada Tuhan. Nah, anak-anak, melalui doa dan persekutuan kita dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, melalui doa juga kita dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan, memperkuat iman kita, memperkuat akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, jangan memperkuat ini kepercayaan kita kepada sesama kita, apalagi jangan terlalu percaya kepada manusia, apalagi yang pernah pacaran. Jangan karena dibilang air laut pun pulang dari cinta kepadamu. Iya. Nah, melalui pengalaman hidup, mengatasi kesulitan, berhasil mengatasi sesuatu kesulitan yang besar dengan pertolongan Allah menjadi inspirasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, mengatasi kesulitan itu contohnya seperti apa? Kesulitan dalam apa? Ya, kesulitan dalam tugas kita, kadang dalam keluarga kita, apa lagi? Anak-anak tidak pernah merasakan yang namanya kesulitan ya? Nah, omong saja ya, karena apa? Ya, sulit apa? Ya, anak-anak, yang berikutnya menerima berkat. Menerima berkat dari Allah dalam berbagai bentuk seperti kesehatan, keluarga yang harmonis, atau kesempatan yang baik dapat menjadi inspirasi untuk bersyukur dan terus melayani Tuhan. Nah, anak-anak, menerima berkat seperti kesehatan, kita sebagai manusia harus bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, atas keluarga yang masih bersama-sama dengan kita, yang sudah merawat kita dari kecil sehingga kita sudah di jenjang mana saya? Remaja. Ya. Kita itu harus bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan itu sudah memelihara dan merawat kita.
terkadang yang menjadi masalah yang terutama itu keluarga. Terkadang ada keluarga yang mengecewakan kita, namun kalian tahu tidak, orang tua omong begitu karena orang tua sayang. Iya, kadang-kadang mama bapak ini kayu sudah ini di badan baru mama bilang mama pukul karena mama sayang, padahal anak sakit ya. Sama Nadia Evan, mama pernah pukul begitu? Ulang-ulang. Ulang-ulang. Itu mama pukul karena mama sayang ya. Tapi nanti kasih tahu mama jangan terlalu pukul juga sih yang bisa sakit terus. Nah, anak-anak yang berikutnya, ajaran Yesus tentang kasih, pengampunan dan kerendahan hati memberikan inspirasi bagi remaja untuk berintegritas dan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu pengampunan. Seperti yang ibu bilang tadi, kita itu harus mampu mengampuni sesama kita, meskipun sulit untuk mengasihi. Oh ibu tidak bisa. Buat apa saya harus mengasihi dia? Tadi saja dia pukul sama saya, baru sekarang ibu suruh saya untuk meminta maaf lagi sama dia. Oh tidak semudah itu. Pasti kita sering bilang begitu ya. Nah, anak-anak, namun di sini Tuhan mengajarkan kita dan kita itu harus terinspirasi kepada Tuhan. Tuhan itu selalu mengampuni anak-anaknya walaupun dosanya mungkin kalau ditimbang kayaknya 100 tahun. Ya, termasuk ibu juga ya. Nah, yang kedua kerendahan hati. Ada yang tahu apa sih itu kerendahan hati? Mana anak SMA tidak tahu ini kerendahan hati apa? Ada yang tahu atau contoh kerendahan hati? Mana ada yang kerendahan? Apa sih kerendahan hati? Kerendahan hati seperti apa sih dia itu? Tidak tahu. Bagaimana Adi? Coba kasih keras lagi. Jangan malu untuk berbicara. Ya, saya kalau mau sesat di jalan. Bagaimana Adi? Coba tunjukkan kepada teman-teman bahwa kamu itu bisa. Apa? Adi Renzi? Kerendahan hati. Ya. Kasih keras Adi. Ya. Nama siapa? Sani. Tepuk tangan buat adik Sani. Nah, seperti yang adik Sani bilang tadi, mampu menolong orang lain, iya, dan mampu memaafkan orang lain. Ibu tidak mau jelaskan ulang lagi. Ya, pasti anak-anak sudah mengerti. Atau belum ada yang belum mengerti? Apa yang kalian mengerti? Yang adik Sani omong tadi. Ya, menolong orang lain, mengampuni orang lain, apa lagi? Nah, melihat dampak positif dan tindakan mereka. Dari tindakan mereka yang didorong oleh iman seperti membantu orang lain dan memberikan kesaksian, hal itu menjadi inspirasi untuk terus berbuat baik. Nah, seperti yang Arisani bilang tadi, kita itu harus saling menolong sesama kita. Contohnya kita dalam kelas, ketika teman kita dalam kesusahan, kita harus membantu dia ya. Jangan lagi kita mengejek dia terus. Engkau ini hanya engkau terus saja yang susah. Lama-lama mungkinnya saja dikomplek dan nanti bilang begitu ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia sering mengatakan hal-hal kasar seperti itu ya. Hadirin si bilang kamu sudah lapar. Ya, itu. Yang berikutnya, pentingnya inspirasi yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Tinggal sedikit anak-anak. Nah, anak-anak memberikan arah dan tujuan. Kehidupan akan terasa hampa dan tidak bermakna. Inspirasi dari Allah memberikan tujuan yang lebih besar daripada sekedar ambisi diri sendiri. Nah, anak-anak, ia membantu manusia memahami rencana Allah dalam hidupnya
penderitaan. Inspirasi dari Allah memberikan kekuatan batin dan keberanian untuk menghadapi cobaan tersebut. Nah, anak-anak seperti yang bilang tadi, kita itu harus terinspirasi dari dua tokoh yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kita itu harus terinspirasi dari Daud dengan Yusuf. Mereka itu meskipun menghadapi yang namanya percobaan, tantangan dalam hidup mereka, tetapi mereka itu tetap percaya kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah sia-sia, ya. Atau tidak ada mungkin dari kita mungkin ini ibu diomong saja Tuhan tolong, kemarin saya bilang Tuhan tolong, ini hari saya tidak ada uang, Tuhan tidak tolong juga, pasti kita bilang begitu, ya. Nah, anak-anak, itu kita sebagai remaja Kristen, kita itu harus bersabar, ya. Kita itu harus bersabar karena pertolongan Tuhan, seperti yang Ibu bilang tadi, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah sia-sia, meskipun lambat namun pasti. Ya, namun pasti. Berikutnya, membangun karakter yang kuat. Inspirasi dari Allah membentuk karakter manusia menjadi lebih besar. Ia mendorong seperti mengembangkan sifat-sifat seperti kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesabaran, dan ketekunan. Kasihilah sesamamu. Ada yang enggak? Tidak? Nah, anak-anak, di sini Allah bilang begini, jangan hanya mengasihi siapa. Kita itu harus mengasihi Tuhan dengan setulus dan dengan apa? Ya, dengan segenap hati. Sama seperti kita tulus mengasihi pasangan kita. Dialah kehidupan, dialah nafas. Tanpa saya dan dia, ikan-ikan di laut tidak bisa bernafas, ya. Kalau soal cinta anak-anak senyum-senyum. Nah, yang kedua, kesabaran. Bagaimana, Adik? Ya. Yang kedua, kesabaran. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita itu harus sabar dalam menghadapi yang namanya pencobaan. Kayaknya kalian sudah pada lima, ya? Lapar? Tidak. Ibu Lagarang tadi, ya? Memberikan harapan dan masa depan. Kehidupan ini bersifat sementara. Inspirasi dari Allah memberikan harapan akan hidup yang kekal di masa depan yang baik. Nah, anak-anak, ketika kita menghadapi yang namanya cobaan, pasti Tuhan itu akan selalu ada untuk kita, ya. Tuhan sekarang masih cobai kita. Tuhan mau lihat kita punya kesabaran itu seperti apa. Kita punya batas kesabaran itu seperti apa. Namun anak-anak, ketika anak-anak bersekolah atau tidak, di Tuhan kenapa saya di sekolah ini ibu dia selalu sudah marah terus sama saya karena itu perbuatan dari anak-anak saya. Nah, anak-anak, ketika kita bertekun dalam doa, Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang cerah buat kita, ya. Tergantung bagaimana cara kita untuk menjalaninya, ya. Atau di sini ada yang tidak ada masa depan, semua ada, ya. Ada yang mau jadi kepala desa, ada yang mau jadi ada yang mau jadi dusun, ya, presiden. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam sisi diskusi. Kasihan juga anak-anak sudah lapar, ya. Nah, kita bagi kelompok 2 saja, ya. Yang begini saja. Semua ini laki-laki beda sendiri, kalian perempuan dengan anak-anaknya yang sama. Kelompok 1, kelompok 2. Tidak basic dalam 2 kelompok. Ada orang dari lerekan sini, di situ yang laki-laki yang dari sini.
Hanya satu nomor saja. Ya. Sudah? Soalan pertama, mengapa kita harus percaya? Mengapa kita harus percaya? Ini gampang saja jadi soal. Ya, biar dipakai HP itu langsung maju di depan ini. Mengapa kita harus percaya bahwa Allah adalah pemelihara hidup kita? Mengapa kita harus percaya bahwa Allah adalah pemelihara hidup kita? Sudah? Kalau sudah langsung diskusi sudah. Tentu kalau merah dan baca materi. Kemana kelompok 2 ada kendala? Tidak, Pak. Sama yang jadi moderator. Kemana kelompok 1 sudah? 10 menit. Bisa? Selesai? Ini kalau kelompok 1 sudah selesai, silakan maju. Siap-siap kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1. Selamat pagi, Bu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan isu diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Yudin Batrong. Perkenalkan nama saya Salim Danwani. Perkenalkan nama saya Adin Setiawan. Perkenalkan nama saya Rata Sari Bulan. Perkenalkan nama saya Rizky. Perkenalkan saya Saya akan persilakan kepada teman saya. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami soal mengapa kita harus percaya bahwa Allah adalah pemelihara hidup kita. Di sini kami menjawab karena Allah akan selalu memberikan perlindungan dan keamanan dalam kehidupan umatnya. Sekian dari kami pamit undur diri karena jikalau kami maju saya hanya jalan sendiri. Terima kasih kelompok 1 dengan siap. Sudah. Benar-benar ya. Mohon dikerjakan materi kelompok 2. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan
kami akan perkenalkan nama saya Chris dan Nama saya Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. soal kenapa kita harus percaya bahwa Allah adalah Yang Contohnya adanya pertolongan dalam kesulitan. Kalau umat Kristen mengalami kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan dan jalan keluar yang tidak terduga. Situasi sulit yang diatasi atau solusi yang muncul merupakan bentuk dari kebenaran. mungkin ini dari kami. Sekian dan terima kasih. Kepada kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Mengerti? Tadi kalian tidak ada yang bertanya kepada kelompok 1 contoh ada yang bertanya, tapi sudah. Di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa inspirasi yang Allah berikan adalah sumber kekuatan, arah dan harapan manusia. Ia membentuk karakter, memotivasi untuk berbuat baik dan memperbaiki diri dan sejahtera yang melampaui hidup kita. Nah, anak-anak seperti yang anak kelompok jelaskan tadi, apa tadi yang kelompok 2 jelaskan? Pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kalau kelompok 1 sama dengan jawaban kelompok 2. Tidak. Iya. Nah, anak-anak, Ibu dapat menyimpulkan dari jawaban-jawaban kalian semua tadi bahwa inspirasi yang Allah berikan adalah sumber kekuatan dan arah hidup manusia. Nah, anak-anak seperti yang Ibu bilang, kita itu harus terinspirasi dari Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan kita nafas kehidupan, karena Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, sehingga pada siang hari ini anak-anak bisa bersekolah. Masih banyak di luar sana anak-anak yang tidak mampu bersekolah, iya. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan memampukan hidup kita. Nah, mungkin demikian yang Ibu dapat jelaskan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, maka berakhirlah seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi lagu apa? Lagu besar ada yang tahu? Lagu besar, kuat dan perkasa. Ya, silakan Bang. Sambil menggerakkan, ya, sambil gerakan. Kalau yang maju di depan, jadi ikut saja Pak. Adi Delo. Makanya lagi-lagi harus bendera. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Nah, silakan duduk ya Pak. Tadi Ibu yang berdoa, sekarang Ibu minta anak laki-laki, adik Aris. Dari tadi dia supaya Tuhan berkati. Budidayakan, menghargai dan menghargai, ya. Terima kasih Adi.
Ibu minta maaf ya. Nanti kalau ibu sukses, ibu akan ingat kalian punya kebaikan. Amin. Kalau kita ibu dicatat nanti misalnya kalau ibu sudah ini jadi panggil saya. Ibu di mana janji? Ya, namanya. Perkenalkan nama saya Priintin Rambuana, biasa dipanggil Pri.